Untuk so saja sayang. Oke Babes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngaka, sharing setting tentang ya kicau mania dan kekek mania Babes. Oke, tadi sudah lihat videonya Babes ya. Videonya tentang murai rezeki. Jadi banyak murai yang saya waktu itu orbitkan Babes ya, dan juga sekarang sudah banyak penikmatnya sistem jebol birahi bawah yang memang benar-benar berhasil, yang dimana banyak kendala tentang bagaimana sih agar murai itu perform di atas gantangan. Jadi terkadang ini burung murai ini di rumah nembak luar biasa ya kan. Materi keluar semualah di rumah dan juga di bawah gantangan ataupun di bawah lomba. Jadi ketika kita bawa, kita centel di samping-samping lomba ataupun gantangan burung itu, durasi keluar, isian keluar, materi keluar, roll tembaknya keluar, kasaran keluar. Jadi di situ keluar, tapi kenapa kok di atas gantangan nggak keluar? Nah, ini solusi daripada semua itu bisa kita bicarakan. Kita ngomong seperti ini karena kita real sudah membawa banyak burung, termasuk saya sendiri ya bisa sudah membawa banyak burung, dan juga banyak yang sudah memakai sistem jebol birahi bawah, termasuk banyak teman yang sudah memakai dan juga berhasil Bebs ya. Jadi gini, yang pertama itu adalah kita jelaskan tentang agar birahinya stabil. Jadi kalau saya pribadi, mohon maaf sebelumnya penjelasan saya ya apabila ada salah kata, maklum kita pemula Bebs ya. Jadi gini Bebs, saya sering membawa burung yang bekas rusak ataupun yang tidak perform di gantangan. Bagaimana caranya agar perform kembali, itu sudah saya bawa sekitar ya 10 burungan lah, dan juga semuanya sudah koncer kembali ke pemiliknya masing-masing. Nah, pertama yang saya lihatkan adalah mentalnya seperti apa sih. Mental itu dikategorikan banyak ya. Selalu saya bilang bagaimana burung itu mempunyai mental untuk kicau tersendiri ya, mental terlebih dahulu. Jadi apa sih mental itu? Gini Bebs, untuk kicau ya Bebs ya, mulai dari murai, ijo, cendet itu hampir sama. Kita kembalikan ke karakter awal adalah di mana burung kicau adalah burung yang mempertahankan teritori. Ya, ingat itu. Mempertahankan teritori, di mana dia tempatnya apabila ada burung lain itu fighter, diajak untuk bertarung. Jadi dia sudah mempunyai jiwa fighter, tinggal mentalnya. Nah, mental ini ada beberapa kategori, yang dimana ada mudautan, ada trotol dari ternakan, masing-masing membawa karakter beda-beda. Tidak menyesuaikan ataupun tidak mesti ya, tidak harus bahwa burung mudautan itu lebih bagus. Ya ada, memang hampir rata-rata. Ada yang burung ternakan itu lebih mewah, ada. Jadi semua tergantung dari karakter burungnya itu sendiri. Entah itu berasalnya dari ternakan ataupun dari mudautan ataupun dari antah berantah ya Bos ya. Yang terpenting saya pegang pertama adalah mental. Apa sih mental itu? Kalau saya pribadi, burung kicauan itu lebih baik dilombakan itu ketika 1 kali urakan, 2 kali urakan baru kita mainkan lomba Bos ya. Kalau saya pribadi. Tapi kalau ada yang lepas trotol sudah factor mau dilombakan, ya itu terserah, kembali ke pribadinya masing-masing. Nah, yang pertama mental, yang kedua adalah soal lagu ataupun materi. Nah, materi itu pasti harus penting Bebs. Materi harus penting, yang dimana harus membawa yang namanya isian lagu. Ada cililin, kapas tembak ya kan, yang ya lagu nasionalnya murai itu rata-rata kapas tembak ya kebanyakan Bebs ya. Cililin, kapas tembak lah, ya berhubungan dengan roll speed lah Bebs. Di situ. Nah, bagaimana sih caranya sistem jebol birahi bawah, yang dimana di rumah,
di bawah gantangan itu agar perform di atas gantangan. Nah, kebanyakan rata-rata itu mengeluh tentang bunyi di rumah saja, terus bunyi di bawah gantangan. Nah, kalau saya pribadi berbicara tentang birainya dulu, Bebs ya. Jadi birai itu agar kita stabilkan dulu. Jangan terlalu banyak bom sistem. Apa sih bom sistem itu? Jangan terlalu digerojok dengan EF yang terlalu banyak, karena EF mulai dari jangkrik, kerutu, ular kandang itu merupakan protein yang sangat tinggi. Jadi berikan secukupnya saja. Kalau saya pribadi itu ya cukup jangkriknya 3 pagi, 3 malam. Terus untuk krotonya ya seminggu 2 kali, seminggu 1 kali sudah cukup, Bibs ya. Karena apa? Kita stabilkan birai, dan hanya kita yang berani ngelombain burung murai, cicak hijau, cendet hampir setiap hari. Setiap hari 1 minggu full pernah, Bibs. Jadi aman. Ada yang bilang mentalnya nanti rusak, Mas. Mental itu sudah dibentuk ketika dia sudah semakin menua. Nah, kalau masalah orang kenapa hanya bunyi di rumah, bunyi di bawah gantangan, itu dikarenakan birainya nggak stabil. Jadi mereka hanya nembak di rumah dan di bawah gantangan, Bebs ya. Jadi seperti itu harus kita pertahankan ya birainya. Dimana jangan terlalu main bom. Main bom itu selalu saya bilang jangan bermain bom. Tapi kita nggak tahu birahi kawinnya, Bebs ya. Karena birahi kawin itu rata-rata seperti itu. Di rumah nembak, di bawah gantangan nembak, ternyata di atas gantangan hanya tola-tole. Terus gini, Bebs ya, ndekem terus hanya ngejar lawan, bahkan nebok di bawah. Itu nggak memakai namanya sistem jebol birahi bawah. Itu tadi ya, jadi pakannya sudah saya seperti itu. Nah, jebol birahi bawah saya sendiri ya, kalau kalian punya produk silakan, kalau enggak ya silakan. Kita punya yang namanya drop system ya, dimana nanti itu ketika naiknya birahi jangkriknya kita suntikin yang namanya jebol birahi bawah, sistemnya dropping. Ada yang memakai sistem untuk pengurangan pakan ataupun EF, yaitu bukan dropping system, itu namanya diet itu. Jadi saya tidak menyarankan. Kalau setiap hari jenengan pakai 5 enggak masalah, jangkrik biasa ataupun jangkrik celiring terserah, Bips. Yang terpenting kalau saya pribadi pakai dropping system yang namanya pakai herbal itu tadi, sistem jebol birahi bawah. Dan alhamdulillahnya sudah banyak pemain-pemain lokal yang memakai jebol birahi bawah. Dan sudah pernah saya praktekkan juga, baik di rumah, baik di lapangan juga saya praktekkan, Bips. Jadi ada waktu itu ponakan sendiri ada punya burung seri F, dan juga ada temen waktu itu di lomba AB itu nggak jalan. Akhirnya C-nya itu ED-nya saya kasih jebol birahi bawah, di atas langsung nembak nomor 1. Jadi sudah saya praktekkan berkali-kali. Nah, tadi video saya sebelumnya itu ada murai rezeki di situ, karena settingan hariannya sudah sangat tinggi, Bips ya, dari pemiliknya Niko itu, Bips. Itu sekarang sudah sold out itu di rezeki. Nah, itu settingannya dulu itu dia pakai swanger pokoknya, Bips. Itu pakai ular kandang setiap hari. Jarang untuk makan pur, ya kan? Jarang untuk makan pur. Jangkriknya itu 10 55 itu waktu itu dulu, Bips ya. Jadi 10 sampai 20 per hari. Terus krotonya setiap hari. Akhirnya krotonya saya petal, enggak saya pakai setiap hari. Saya pakai seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Nah, memakai tapi tetap yang dimana itu ular kandang, karena dari awal itu dia belinya trotol, jadi belinya trotol dari ternakan orang. Setelah 2 urakan saya bawa, sebelumnya 1 urakan saya bawa lat press itu di gantangan lokal dapat 66, Bips. Langsung saya kembalikan lagi, dan kemarin sebelum sold out saya bawa sempat 1 tahun, hampir main setiap hari juga ya. Itu dia memakai ular kandang setiap hari. Mau saya pakai lagi itu beliau pengen ngejual, padahal sudah saya ganti yang namanya pur saja. Jadi tanpa ular kandang. Nah, kalau ulat kandang itu susahnya gini, Bebs. Karena ulat kandang itu kan panas, Beb, di burung ya. Saya sarankan jangan dipakai setiap hari, dipakainya ya
seminggu 2 kali, jadi dikasih hanya sejumut saja Bebs. Lebih baiknya tadi pur, ya kan, jangkriknya 3 cukup, ular kandangnya sama krotonya itu seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Nah, sistem mandinya pun kalau punya bak ya silakan di mandi keramba ataupun bak. Kalau saya hanya pakai cepuk Bibs karena nggak mau ribet. Dan alhamdulillah murainya tembakan seperti tadi itu mulai dari awal centel sampai akhir centel, dan sering saya ikutin latber itu sering disindir sama orang, ini murai kelasnya event kok main latber, padahal yaitu burung rumahan Bib, saya ubah burung ke lomba ataupun gantangan, dan alhamdulillah sudah ya pialanya sudah nggak kehitung Bib sama piagamnya, dan sekarang sudah sold out beralih tangan. Kebetulan juga sama ngakak berjamaah, sedulur ngakak berjamaah yang ambil. Dia tanya, ini materinya apa Mas? Saya bukakan, materinya insya Allah sepasar Mas. Dibuka, wah semuanya pokoknya serindit, ciblek, kapas tembak, cililin, kenari dibawa semua Bibs. Alhamdulillah dari situ ketemu yang namanya mental materi. Nah, untuk jebol birahi bawah adalah dimana sistem agar birahinya stabil Bebs. Itu yang terkadang orang-orang komplain ataupun bagaimana sih bunyikan di atas gantangan. Lah ternyata itu birahi Beb, faktor birahi. Jadi kalau kita kencengin, proteinnya tinggi, otomatis burung birahi ya bunyi di rumah, bunyi di bawah lomba aja Beb, di bawah gantangan ya kan. Lah kalau saya sistem jebol birahi bawah itu tadi Bebs, saya jamin 100% itu aman dan jangka panjangnya aman Bebs. Kebetulan mulai rezeki yang saya posting tadi untuk videonya itu sudah 4 tahun saya bawa dan sold out kemarin ya. 4 tahun 4 kali urakan, 5 kali urakan lah itu. Kendalanya banyak itu Bebs, mulai dari susah ngorak, akhirnya saya dropping sistem brul, ngurak banyak. Terus yang kedua itu birahinya tinggi. Terus yang ketiga itu pakannya ular kandang setiap hari, krotonya setiap hari. Nah seperti itu Beb. Jadi hati-hati dalam memahami sebuah EF. Jangan terlalu banyak, itu pun nggak baik Bebs. Oke Bebs, apabila ada pertanyaan silahkan ditekan ke bawah. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan Bebs. Seperti itu tadi penjelasan saya tentang murai batu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Salam ngakak berjamaah Bebs.